ke-11. Ada pertanyaan Ibu? Ada pertanyaan kira-kira? Kalau dibongkar-bongkar saja Ibu, tidak diminta baliknya bang, aman tak? Ku hatimu dulu gitu saja gitu. Kan tidak ada masalah ada. Yang jadi masalah di situ. Iya kan? Inna sesungguhnya Tuhanmu Rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Nah di situ sih yang nyoba kalau barek sebenarnya. Kalau dulu kita mengaku begini, untuk apa dulu kamu memperjuangkan agama? Saya ingin berjihad, saya ingin mati syahid. Lalu dipacalian isi hatinya. Oh ternyata kamu dulu bohong. Kamu dulu berjuang, berperang karena ingin dilihat, disebut orang sebagai berani. Dia doang kinyo, aku dulu. Ada orang kaya, dermawan, ya kan? Beri ini, bantu ini, bantu ini, bantu ini. Kenapa dulu kamu lakukan itu, kata Allah? Ya saya mau menjadi mensyukurilah, ingin mendekatkan diri. Kata Allah kamu bohong, aku hatimu. Kau dalam hati berserobok, kau dalam hati apa tu? Engkau dulu ingin disebut dermawan, ingin dipuji-puji orang. Aku nampak sih kuah letak sih kuah. Bakal kira tu ditunjukan tampaknya bu. Dalam hati sanubari. Dari hati yang paling ketek itu nampak tu nyo tu. Ya kan? Dibongkar, ketemu di situ. Apalagi dulu kamu belajar agama, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan agama. Untuk apa? Mencari ridhomu ya Allah. Kata Allah, coba cari aku. Kalau tidak di zoom nanti bu. Dipagadang. Kalau tidak nampaknya ketek mah. Tu di dalam Tuhan nampak tu. Dulu engkau tu supaya disabui orang alim. Aduh kira seketek dalam tu. Itu namanya nanti inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Khabir itu diberitakan, ditampakkan, ditayangkan. Jadi masing-masing awak nanti ibu-ibu wak nonton CCTV masing-masing. Pi jangan orang-orang ibu kamu nonton punya kawan lo tu wak ingin cari lo kawan bersalah baal nanti ustaz. Awak saya untuk awak saja mengeretek-geretek wak ibu yang koma. Ya ndak. Yang kita sembunyikan hari ini, itulah kalimat sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Masuk maha mengetahui keadaan mereka itu setelah mengetahui diperlihatkan kepada mereka. Khabirum bima ta'malun. Allah akan beritakan, Allah akan sampaikan, Allah akan perlihatkan. Yang Allah maha teliti. Tidak bisa sedikit pun manusia membohongi. Bagaimana membohongi Allah? Itu mengatakan inna rabbahum bihim. Sesungguhnya Tuhan mereka. Ya kan? Yauma idzil la khabir. Amat teliti. Itu kata Bu Hamka di Padang Mahsyar nanti. Tapi kini ibu, kalau dipacalian sadonya kini kau tak penyayangnya Allah ambo rasa bubar awak sado bu. Ambo dipacalian lo keburuan ambo, pak dipacalian lo, ibu dipacalian, mungkin lo pulang seorang-seorang lain lah. Iya. Tutup bayi. Ya kan? Kalau tutup muka kembali ikut bahaya bu. Ya tutup muka. Malu saya. Mereka akhirnya gitu. Nah, makanya sebelum itu dibongkar itu kan tujuan itu sebenarnya. Makanya ibu-ibu bukan kita harus membongkar diri kita kepada orang lain. Kalau ingin diri kita tidak dibongkar oleh Allah di dunia, tidak usahlah pula dibongkar kejahatan orang. Kalau acok-acok membuka keburukan orang, bu, siap-siaplah. Iya pasti. Ya kan?
Duduk siko cerita kamari, duduk siko cerita kamari. Kan al-humaza, lumaza, humaza, lumaza. Kan sudah. Pergi ke situ bebas, pergi kemari bebas, cerita siko gitu. Jadi nanti dia dapatkan pula kan azab. Ya kan? Itu kata Buya Hamka. Jalalain mengatakan Allah memberi balasan pada manusia. Makna khabir. Amal baik, kalau dalam hatinya baik, dia berikan amal baik. Ini jasamu, ini balasan untukmu. Kalau amalnya buruk, ya kan, diberi pula. Tidak ada satupun yang dizalimi di situ. Karena dia hati itu sendiri menjadi saksi. Dalam Al-Muyassar Allah mengenal hambanya, tidak ada yang samar sedikit pun. Tidak ada yang samar. Tidak ada yang remang-remang, tidak ada debu. Jaleh. Ya kan? Nah gitu. Jadi memang semuanya itu diberitakan oleh Allah. Ya kan? Nah kalau gitu poin pentingnya lagi kita ambil, Allah mengetahui setiap kondisi hamba-hambanya. Tidak ada yang tersembunyi kecuali Allah bongkar semuanya. Keinginan, kegelisahan, keresahan, kecemasan, ketakutan, kesengsaraan, ya kan, itu dikeluarkan semuanya dari hatinya. Salah kecemasan. Apa itu kecemasan? Was-was ya. Came ya. Di mana? Kalau bahasa Melayu Malaysia itu ada namanya pintu kecemasan. Pernah lihat? Iya kan? Pesawat bahasa Melayu, bahasa Malaysianya itu jawab pintu darurat. Nah, gitu. Di situ pintu kecemasan. Si anda duduk di situ pasti came. Kalau lah goncang-goncang seketek pesawat came. Jadi kalau ada masalah nanti keluarlah dari pintu kecemasan. Jujur ya, bahasa Melayu itu jujur. Ada kecemasan di situ ya. Semua ini hari ini mungkin bisa kita sembunyikan. Ya kan? Bisa kita sembunyikan, tapi nanti semua tidak bisa. Ya kan? Nah, semua terkuat. Kuburan dibongkar, isi dada dikeluarkan, di hadapan Allah terbuka sedetail-detailnya. Ya kan? Kenapa hari ini tidak terdeteksi bagi kita? Ya kan? Ada orang yang ingkar, dibongkar semuanya. Ini sebenarnya ibu-ibu. Oke. Terakhir yang saya sampaikan, siapa yang tahu ya pengetahuan Allah begitu hebatnya? Tentu iman maksudnya di sini. Orang berilmu atau orang yang tidak tahu dengan ilmu. Kitalah yang tahu hari ini begitu kedahsyatan. Mana bisa bersembunyi dari ya ilmu Allah. Itulah bedanya orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Yang jadi juri MTQ orang yang tahu dengan bacaan Al-Quran atau tidak? Ya. Kalau dia tidak bisa baca Quran, tidak tahu mana yang qiraat, mana yang ininya, gimana pula dia? Iya kan? Ada kan? Kalau ibu-ibu tahu, pernah belajar irama? Pernah ya? Ada namanya bayati, ada bayati mukaddimah, ada bayati suri, ada bayati nahwa, ada tak? Ada jawab, ada beljawab, ada ras, ada mumtaz. Pernah dengar itu? Itu orang yang ahlinya, ya itu yang tahu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tahu dia tuh. Itu apa itu iramanya? Gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu kan ada ya di situ jawabnya ada di situ, ada nahwannya di situ, ya kan. Tapi kalau tinggi suaranya, ya kan, orang yang ahli dia tahu itu. Makanya orang jadi juri pasti orang yang tahu dengan, ya kan, bacaan. Bayangkan semua perbuatan manusia itu tidak ada satupun yang terluput dari pengetahuan Allah.
Maka Allah disebutlah Allah tuh maha mengetahui. Ini baik atau tidak? Kalau kita tidak tahu ini ibu-ibu, pokoknya lerencak suaranya, ya berarti kita mendengar suaranya. Ya kadang kita dengar suaranya baik, bagus, rancak, ya kan? Bahkan tidak juaranya bu. Rancak itu suaranya rancak. Bacaan. Nah, berarti itu sebenarnya. Kini yang akan membongkar dada kita itu, memperteli masing-masing itu yang maha mengetahui. Tidak ada satupun yang terluput di situ. Ambo yakin kau ibu-ibu, ordal tidak ada dan tidak. Hah? Orang dalam tidak ada deh, tidak seperti sekarang. Iya kan? Sekarang ada ya. Orang dalam kan, pastilah, ya kan? Maka itu yang dimaksud di sini sebenarnya Allah ingin perlihatkan, loh, saya yang akan membongkar wahusila ma fis sudur, apa yang ada dalam hatimu itu, Allah, saya punya kekuasaan, saya punya ilmu, saya punya kehebatan, ketelitian yang luar biasa. Nah, itu yang katakan. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Jadi Allah yang maha itulah yang akan mengkabarkan, yang akan membuka semuanya apa yang kita lakukan itu. Nah, itu bentuk ya surat Al-Adiyat ya. Ini surat ibu-ibu turunnya kan di Makkah ya. Itu masih di awal-awal, coba bayangkan tuh. Di awal-awal saja sudah seperti itu hebatnya. Ya kan? Supaya targetnya sebenarnya adalah iman. Ya, supaya kita serius di dalam membekali keimanan kita. Jadi kuncinya di situ sebenarnya adalah kita harus meyakini bahwa ada Allah yang maha mengetahui semua perbuatan kita. Dan Allah yang maha mengetahui itulah yang akan membongkarnya, dan Allah itu juga lah yang akan membalasi semua yang kita lakukan. Maka itu yang cocok. Tentu Allah lebih tahu mana yang segera masuk surga, mana yang segera masuk neraka, mana yang mudah masuk surga, mana yang sulit masuk surga. Ada yang mudah masuk neraka, ya ada yang kekal di dalamnya, ada yang sementara kemudian nanti dikeluarkan. Oke, kita anggap ayat ini sudah kita selesaikan surat ya. Al-Adiyat.